Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mawar Rusilia menyapa Anda pemirsa Sultra TV di rumah dalam acara Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Acara ini menghadirkan berbagai tokoh yang luar biasa di Kota Kendari khususnya, dan alhamdulillah di studio kami hari ini sudah hadir tamu istimewa kami. Beliau adalah owner sebuah warkop, sebuah warung kopi yang sangat familiar, yang sangat terkenal di Kota Kendari, bahkan di seluruh Sulawesi Tenggara. Warkop Haji Anto. Dan di studio kami saat ini sudah hadir ownernya langsung. Mari kita sapa Bapak Haji Anto. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selalu baik ya? Warkop buka selama bulan Ramadan? Kalau pagi tutup. Pagi tutup, bukanya jam berapa? Jam 5 sore. Oh, berarti kita bisa buka puasa di sana ya? Bisa. Nah, ini tentunya para konsumen yang loyal ke warkopnya Haji Anto tidak mungkin mengharapkan bulan Ramadan ini tutup, karena banyak menu-menu yang dihadirkan spesial khas Haji Anto yang tentunya kita rindukan dan menjadi menu andalan buat buka puasa kita. Nah, Pak Haji, kenapa dihadirkan di studio hari ini? Karena saya penasaran sekali gitu melihat ada yang berbeda dari warkop Haji Anto ini. Nah, tentunya Pak Haji, di awal segmen ini kami ingin tahu, pemirsa Sultra TV di rumah juga ingin tahu sejarah Haji Anto di Kota Kendari seperti apa? Sejarah warung kopi di Kendari. Di Kendari itu, ya. Dimulai pada tahun 2007. 2007 berarti sudah 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Iya. Itu sejarahnya bermula di Jalan Saranani. Ya, yang Haji Anto satu ini ya Pak Haji? Bukan. Bukan? Ya, di Jalan Saranani itu tepatnya di samping Darussalam. Ibu Haji Bungatang. Bukan yang sekarang ya? Bukan? Bukan. Ya, itu di samping rumahnya Haji Bungatang atau deretannya Toko Paris. Oh iya, oke. Nah, disitulah dimulai di tahun 2007. 2007. Buka warung kopi yang dimulai itu dengan ukuran yang kecil. Sudah tempat sendiri Pak Haji di situ? Belum. Pada waktu itu masih ngontrak sifatnya. Masya Allah ya. Ya, disitulah mulai buka warung kopi. Ya, saya sendiri yang meracik. Ya, saya sendiri yang melayani. Masya Allah. Saya sendiri yang belanja ke pasar. Oh. Artinya manajemen tukang sate. Ya, Semua serba sendiri. Semua serba sendiri. Belum ada yang bantu gitu Pak Haji? Belum ada yang bantu. Nah, tapi seiring perjalanan waktu, ya alhamdulillah warung kopi Haji Anto itu cepat membooming di Kota Kendari. Nah, itu karena dibantu dengan surat kabar. Oh. Artinya koran. Koran. Jadi koran itu punya peranan penting di dalam mengembangkan usaha, terutama usaha warung kopi Haji Anto. Jadi pada waktu tahun 2007 itu ya kami juga beriklan di Kendari Pos, di Kendari Express. Nah, istilahnya dulu ada koran. Nah, itulah yang membantu kami mensosialisasikan keberadaan warung kopi di Jalan Saranani. Itu Bu anunya. Oh iya. Tapi menunya yang dihadirkan waktu itu baru menu kopi saja, belum selengkap seperti sekarang Pak Haji? Ya, menu yang kami hadirkan itu di awal-awal. Di awal-awal itu ya sederhana, yaitu kopi, teh, dan STMJ sudah ada waktu itu. Sudah ada. Sudah ada. Ya. Kemudian Pak Haji, di 2007 ketika Pak Haji memulai bisnis warung kopi ini ya, ini memang sudah usaha yang pertama ataukah memang sebelumnya sudah ada usaha berikutnya tetapi tidak cocok, atau memang akhirnya memutuskan memilih usaha warung kopi ini karena memang Pak Haji jago meracik kopi, atau bagaimana, passionnya memang di kopi atau bagaimana Pak Haji? Kalau passionnya sih bukan ya, saya ini latar belakang pedagang di pasar tradisional, itu di pasar sentral Kota Kendari. Oh. Ya, jadi dari pengalaman berusaha itulah ada tantangan bahwasanya melihat senior-senior
yang habitatnya dari pedagang tradisional di pasar Senen Kota hijrah keluar, itu banyak yang sukses. Jadi kami juga selaku pedagang di pasar Senen Kota Kendari mau sukses. Makanya saya pilih buka usaha warung kopi. Buka usaha warung Ya. kopi. Baik, setelah itu berapa lama akhirnya kemudian membuka cabang 1, membuka cabang 2, membuka cabang ketiga? Dari ngontrak, kemudian beli itu gimana Pak Haji? Tentunya ini menginspirasi kita semua sebagai salah satu ya pelaku usaha yang walaupun mungkin belum sesukses Pak Haji Anto, kita ataupun saya sendiri dan tentunya pemirsa Sutra TV di rumah ingin tahu bahwa usaha itu tidak ada yang langsung instan sukses. Tentunya itu melalui perjuangan yang sangat panjang. Pun ternyata tadi Pak Haji sudah menjelaskan awal berdirinya Warkop ini bermula di tempat yang kecil, ngontrak sampai dengan sekarang punya 3 cabang yang besar dan semuanya sudah dimiliki sendiri ya, Masya Allah. Silakan bercerita Pak Haji. Awalnya itu di tahun 2007 itu Iya. ngontrak ya. Terus di tahun 2010 itu di Jalan Saranani Perapatan Mane Sabara itu diresmikan oleh Gubernur Nur Alam. Masya Allah. Di tahun 2010. Berarti 3 tahun, 3 tahun berarti ya? Ya 3 tahun. 3 tahun sudah mampu. Sudah mampu apa namanya membangun tempat dan diresmikan oleh Bapak Gubernur waktu Luar itu. biasa. Berkembang lagi di tahun 2014 itu tepatnya di dekat jembatan Triping. Iya. Itu masih gubernur yang sama, Pak Masih Nur gubernur yang Alam sama yang meresmikan. Berarti ada rentang waktu 4 tahun. 4 tahun, iya. Ya, terus berkembang lagi di tahun 2021 kemarin, itu buka lagi cabang di sekitar jembatan Triping juga. Itulah mungkin sekilas perjalanannya. Luar biasa. Bahwasanya dari tahun 2007 ngontrak sampai sekarang. Semua juga itu ya kami melakukan atau bermitra dengan bank. Karena usaha itu kalau mau berkembang harus bermitra dengan bank. Jadi kami juga ini dibantu atau ada kemitraan dengan lembaga perbankan, itu bank. Lembaga perbankan, Ya. artinya disupport ya oleh bank. Baik. Nah, sekarang Pak Haji yang ingin saya tanyakan. Orang Kendari ini ya kan suka ngopi ya. Artinya pertama kali saya datang ke kota Kendari ini banyak warung kopi bertebaran di mana-mana. Nah, kenapa Warkop Haji Anto ini bisa bersaing di tengah bermunculannya warkop-warkop yang sangat banyak ini? Kira-kira apa sih keistimewaan dari Warkop Haji Anto? Keistimewaan warung kopi saya itu pertama adalah rasa. Rasa. Rasanya itu tidak bohong. Rasa tidak bohong. Rasa tidak bohong. Iya. Kedua adalah persoalan harga. Harga. Ya, karena di kota Kendari itu meskipun dia ibu kota provinsi menjadi parameter Sulawesi Tenggara, Iya. tapi harga itu sangat sensitif. Ya, sensitivitas harga itu penting. Jadi bisnis itu ya harga itu harus diperhatikan. Ketiga adalah lokasi. Karena lokasi yang strategis itu adalah salah satu penunjang bagaimana bisnis itu biar bisa berkembang. Ya. Berarti ada 3 poin penting, rasa, harga, dan lokasi tempat kita usaha. Itu menjadi 3 faktor yang membuat Warkop Haji Anto melesat cepat dari tahun 2007 berdiri sampai dengan 2021 sudah punya 3 cabang yang Masya Allah luar biasa sekali. Nah kemudian saya juga tertarik dengan viralnya tagline-nya Haji Anto nih ya. Kalau saya lihat di mana-mana di setiap cabangnya ada tulisan siapa yang mau jadi anggota dewan, gubernur, bupati, wali kota, ngopinya di Haji Anto. Itu munculnya ide itu dari mana Pak Haji? Sebenarnya ide itu muncul dari pengalaman. Pengalaman. Ya, karena alhamdulillah di tahun 2007 itu buka warung kopi, kan belum ada warung kopi waktu itu. Oh 2007 belum ada warung kopi. Oh. Jadi ya saya ini kedatangan tamu ini dari semua kalangan. Terutama itu dari kalangan partai politik ya. Dari kalangan pengusaha, dari kalangan ASN, dari semua. Dari semua lapisan masyarakat dari ya. semua. Disitulah saya banyak belajar
bagaimana menghadapi karakter pengunjung atau penikmat kopi ini yang berbeda-beda. Saya berani menarik kesimpulan bahwasanya Kota Kendari yang sedang bersolek atau sedang tumbuh ini, itu minat politik itu agak tinggi besar, ketimbang yang lain. Ya, karena saya tarik kesimpulan itu karena pengusaha pun itu selalu endingnya mau jadi penguasa. Iya, iya. Pengusaha ingin menjadi penguasa. Pengusaha mau jadi penguasa. Wah, saya pikir ini harus saya ramu ini kata-kata ini biar ada magnet untuk orang mau mampir. Ya, dan saya juga ini adalah latar belakang sekolah di sekolah ekonomi. Saya ini alumni SMEA. Kalau dulu itu SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi. Sekarang ini SMK. Ya, jadi jurusan saya itu jurusan perdagangan. Jadi menyangkut masalah advertising, periklanan. Itu sudah ada ilmunya lah ya. Ilmunya. Jadi saya meramu kata-kata ini ya awalnya itu sebenarnya sejarahnya dari Nur Alam. Oh, dari mantan Gubernur Nur ya, Alam. Ya. Karena Nur Alam waktu itu masih wakil ketua DPR. Di masa sosialisasi itu sering nongkrong. Nah itu. Nah, jadi dan yang lain ya, termasuk almarhum Yani Mulu, banyak-banyak pelaku-pelaku politik. Jadi setelah Nur Alam jadi gubernur, wah itu kan terbuka saya punya cara pandang, wah ini luar biasa ini. Ya, jadi saya berani tulis mau jadi gubernur, ya karena memang faktanya Nur Alam. Iya betul, ya, betul. Ini, dari seorang wakil ketua DPR menjadi gubernur. Ya, mau jadi periode lagi ya. Mau jadi anggota DPR, ya banyak pelaku-pelaku. Banyak. Ya. Termasuk yang lain-lain ya, mau jadi bupati dan wali kota, termasuk Pak Asrun ya, itu di zaman itu kebetulan rumah kediaman Asrun itu dekat dengan warung kopi di Saranani. Iya, dekat. Jadi tim dan lain sebagainya itu ya sering ngumpulnya semua di situ. Di warung kopi. Jadi memang timingnya juga yang tepat pada saat tahun 2007 itu, di mana masyarakat Kota Kendari itu belajar berbicara politik karena pilkada secara langsung ya, yang tadinya itu orang tidak ngerti politik karena sistem pemilihan langsung ini, sehingga masyarakat mau atau ada minat untuk bicara politik. Nah, jadi saya juga ikut bagian dari tanda kutip proses berpolitik di Kota Kendari ini ya larut dalamnya. Tapi saya selalu condong ke aspek bisnis usaha. Artinya bagaimana meramu kata-kata itu, mau jadi gubernur, wali kota, anggota DPR, minum kopi Hajianto. Itu muatannya kan ada bahasa sugesti. Iya, betul. Bahasa ini. Tapi ujungnya itu kan ya bagaimana bisa laku kopi saya sebenarnya. Itu bahasa marketing. Bahasa marketing ya. Tapi ya, sebahagian masyarakat juga meyakini karena mungkin keluarganya sering nongkrong jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi ya ada semangat, ada spirit yang ada di kalangan pelaku politik. Luar biasa. Jadi itu memang Pak Hajianto sendiri yang meramu itu kata-kata ya. Luar biasa. Nah, pemirsa Sutra TV di rumah, di segmen yang pertama tadi kita sudah sangat lengkap ya mengupas tentang sejarah daripada Warkop Hajianto. Kemudian juga yang paling menggelitik adalah pertanyaan dari mana sih idenya muncul. Kemudian slogan yang mau jadi gubernur, wali kota, bupati maupun anggota dewan, ngopinya di Warkop Hajianto. Karena itu adalah tagline yang sangat menarik dan tentunya menjadi sugesti kepada masyarakat Kota Kendari atau masyarakat Sulawesi Tenggara, siapapun yang ingin jadi gubernur, bupati, wali kota, ngopinya hanya di Warkop Hajianto. Baik pemirsa Sutra TV di rumah, kita akan berlanjut di segmen yang kedua, namun tentunya kita akan lewati dulu jeda berikut ini, tetap di Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sutra TV.